Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Baile de shortinho pra exibir o bumbum. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel Mer TV. Masih dengan pembahasan soal tes masuk SMA. Di video kali ini juga ini bagian yang ke-7 ya. Jadi sudah ada 6 bagian sebelumnya. Adik-adik bisa tonton dari bagian yang pertama sampai ke 6. Nah, ini bagian yang ke-7. Ada 5 nomor yang akan Kakak bahas di sini. Ini nomor yang pertama, ini nomor yang kedua, ini nomor yang ketiga, ini nomor yang keempat, ini nomor yang kelima. Jadi pastikan adik-adik mengikuti kelima nomor tersebut. Dan setelah di akhir video ini, adik-adik boleh tinggalkan jejak ya di video ini. Boleh berupa like, boleh berupa komen, boleh berupa subscribe. Dan boleh juga ketiga-tiganya kalau adik-adik berkenan dengan video ini. Oke, langsung saja kakak akan bahas soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalau ada segitiga seperti ini nih adik-adik, ada segitiga seperti ini dengan dua siku-siku ya, dua siku-siku seperti ini, atau bisa dibilang ini 90 derajat, ini 90 derajat. Kalau sebelah sini 90 derajat, sebelah sini juga 90 derajat ya. Maka berlaku prinsip atau rumus seperti ini. Nah, ya, ini kakak gambar atau kakak kasih simbol huruf dah, misalkan ini A, ini B, ini C, ini D, seperti ini. Maka ada hurufnya kakak perbesar ya, biar terlihat. Ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, maka ada beberapa rumus yang pertama kita harus ketahui di sini ya. Yang pertama ini sebelah sini misalkan E. Kalau kakak tulis E kuadrat, ini bisa hasil kali B kali C, seperti itu ya. Ini yang pertama. Soal ini sering keluar di tes masuk SMA favorit tentunya ya. Nah, kemudian kalau A kuadrat ini bisa ditulis dalam bentuk perkalian B dikali B ditambah C. Ini yang kedua. Kemudian yang D kuadrat ini bisa ditulis C dikali C tambah B ya, atau B tambah C, sama saja ya. C tambah B, seperti ini. Ini yang ketiga. Nah, ini yang biasa sering dipakai. Nah, sekarang kita lihat nih, untuk soal ini kita menggunakan yang mana. KL dikasih tahu 15. Jadi ini dikasih tahu 15. Kemudian LM dikasih tahu 10. Yang ditanya panjang KN. Nah, kalau kita lihat KN ini kan yang ini ya. Berarti KN kuadrat sama dengan si B 15 dikali B ditambah C, artinya 15 ditambah 10. Nah, ini kita dapatkan 15 dikali 25. Maka 13 dikali 25 yaitu 375 ya. 375. 5 kali 5 kan 25. Simpan 2. 5 kali 2 10. 1 kali 5 5. 10 tambah 5 itu 15 tambah 2 tadi 17 ya, 7. Terus 1 kali 2 nya 3. 375. Maka KN nya ini kan KN kuadrat nih. KN nya itu akar dari 375, seperti ini. Jadi ini soalnya mudah ya kalau adik-adik tahu rumus ini. Oke, berikutnya yang kedua. Oke, sekarang yang nomor 2 ya. Pak Abdul mempunyai persediaan bahan makanan untuk 60 ekor ayamnya selama 24 hari. Jika ia menjual ayamnya 15 ekor, jadi awalnya ada 60 ayam nih. 60 ayam. Terus ini cukup untuk 24 hari makanannya ya. Jumlah makanan, persediaan makanannya sama banyak, tapi ayamnya dijual.
jadi sisa 45 ayam, dijual 15 ekor, berarti jadi 45 ayam. Dengan jumlah makanan yang sama, tentu habisnya pasti akan lebih lama karena jumlah ayamnya berkurang, ini turun ya. Harinya harusnya bertambah lama. Kenapa? Karena jumlah ayamnya berkurang tapi persediaan makanannya kan tetap sama, pasti jumlah harinya bertambah nih, cukup untuk lebih lama ya gitu. Nah, kalau sebelah sini turun, sebelah sini bertambah, maka ini perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, kita tinggal, kalau misalnya ada A, ini B, terus ini C, ini D. Kalau senilai kita tinggal bandingin aja, A banding B sama dengan C banding D. Kalau berbalik nilai itu kita tinggal buat A kali B sama dengan C kali D. Nah, dalam hal ini kita lihat dia berbalik nilai, yang sebelah kiri turun, yang sebelah kanan bertambah. Logikanya dari mana? Jumlah ayamnya berkurang, diketahui di soal, tentu jumlah harinya pasti habisnya lebih lama karena persediaan makanannya sama ya gitu. Nah, berarti ini berbalik nilai, berarti kita gunakan ini A kali B, berarti 60 kali 24 sama dengan 45 kali ini kita tulis saja H hari ya gitu, H. Maka ini tinggal kita hitung saja, bisa dibagi 15, 60 bisa dibagi 15, jadi berapa ini 60 bagi 15? 4 ya, 4 kali 24, ini bagi 15 3H kita tulis saja ya. Terus ini bisa dibagi 3, jadi 8 ya, 4 kali 8 ini H, berarti kita dapatlah hanya 32 hari, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Diketahui barisan aritmatika dengan U5 ini 8, U9 20, suku ke 10 adalah, nah ini adik-adik aritmatika itu kan ada yang namanya beda ya. Jadi kalau ini A, ya suku keduanya A plus B pasti ya. Suku ketiganya itu A plus 2B ya. Atau ini kakak sebut U1, ini U2, ini U3. U3 itu bisa ditulis U2 tambah B ya kan, seperti itu. U2 tambah B kan jadi A tambah B lagi A tambah 2B, seperti itu. Nah, ini gunanya untuk ini kakak hapus. Kita pertama untuk soal ini cari bedanya dulu. Beda aritmatika bisa digunakan dengan rumus seperti ini. Diketahui kan U9, kita tulis U9 dikurang U5 dibagi angkanya nih di sini 9 sama 5 kita kurang. Nah, ini akan ketemu bedanya ya. 20 dikurang 8 dibagi 9 kurang 5 4 ya. 20 kurang 8 12 dibagi 4 dapatlah 3. Nah, bedanya 3. Terus kita ditanya suku ke 10, berarti U10. U10 itu kan U9 ditambah beda ya kan. Habis U9 berikutnya kan U10, berarti tinggal ditambah bedanya ya. U9 itu 20 tambah bedanya 3, berarti dapatlah 23, seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan bentuk pemfaktoran berikut. Bentuk pemfaktoran yang benar adalah, nah adik-adik kalau kakak sih lebih baik jabarin yang sebelah kanan jadi yang sebelah kiri ya, karena memfaktorkan lebih sulit dibandingin menjabarkan. Jadi kita jabarkan saja yang sebelah kanan, hasilnya cocok gak dengan yang sebelah kiri. Nah, coba ya, kita coba yang ini. X tambah Y, kalau kita kali dengan X dikurang 2Y, kalinya kali seperti pelangi begini ya, ini kali ini X kuadrat, cocok. Terus ini kali ini min 2XY, terus ini kali ini plus XY, ini kali ini
min 2y kuadrat. Sekarang kita selesaikan. Ini x kuadrat min 2xy plus xy. Min 2 sama plus 1 ya, kalau nggak ditulis jadi min xy plus min 2y kuadrat. Cocok gak? Nggak cocok, di sini plus ya, berarti yang satu tidak cocok. Sekarang yang kedua, kita jabarkan yang kedua. 4x tambah 5y, 4x dikurang 5y. Ini kali ini 16x kuadrat. Cocok ininya. Sekarang yang ini kali ini min 20xy, ini plus 20xy. Ini habis ya, jadi nggak ada xy. Benar, cocok, nggak ada xy di sini. Ditambah ini negatif ya, karena positif kali negatif, min 25y kuadrat. Berarti ini jadi 16x kuadrat min 25y kuadrat. Cocok, berarti yang nomor 2 benar. Sekarang yang nomor 3. X tambah y dikali 3x kurang 2. Ini kali ini 3x kuadrat. Ini kali ini min 2x. Ini kali ini nggak ada y ya, ini plus 2 ya. Ini kali ini 2 kali 3 plus 6x. Ini kali ini 2 kali min 2 min 4. Berarti ini 3x kuadrat min 2 sama plus 6 jadi plus 4x min 4. Cocok ya, cocok, berarti ini benar. Berarti pemfaktoran berikut yang benar adalah 2 dan 3. Seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5, nomor yang terakhir ya. Ini titik x, y dan z terletak pada segitiga ABC, sehingga AZ, nah ini tidak ada ini ya. Titik X, Y, dan Z terletak pada segitiga ABC seperti gambar nih. Ini Z, ini Y, ini X. Sehingga AZ sama dengan AY. AZ, ini AZ sama AY sama ya. Ya, AZ sama AY sama, kita misalkan saja ini P. Ya. P sama. Kemudian BZ sama BX sama ya. BZ sama BX sama ya, terus CX sama CY sama, CX sama CY sama. Pada gambar jika BC itu disimbolin sebagai A. Ini A, BC, terus CA itu B, dari sini dari A ke C itu B, terus dari A ke B itu C. Nah, ini kita misalin P ya, ini P, maka BZ ini pasti P dikurang C ya, terbalik ya, C dikurang P. Ini pasti B dikurang P, kalau ini kita misalin P seperti itu. Kemudian kalau BZ itu C kurang P, pasti BX juga sama kan, karena di soal dibilang BZ sama dengan BX. BZ sama dengan BX, berarti ini juga kita bisa tulis C kurang P. Ini juga kita bisa tulis B kurang P. Kenapa? Karena CX sama dengan CY. Nah, kemudian kalau kita lihat BC ya, BC, kalau kita lihat BC itu kan sama dengan si A kan. BC itu sama dengan A. Nah, BC ini juga bisa ditulis C kurang P ditambah B kurang P, atau enggak kakak tulis begini, BC itu BX ditambah XC itu A. BX nya
C kurang P tambah XC nya B kurang P juga sama dengan A. Kita pindahkan A nya ke sebelah sini ya. Ini kan jadi C ditambah B dikurang 2P sama dengan A. P nya kita pindahkan 2P ke sini, terus A nya kita pindahkan jadi min A plus B plus C. Nah ini 2P ya, 2P. Min A tambah B tambah C sama dengan 2P. P ini kan sama dengan AY tadi yang kita misalkan P itu AY. Berarti ini kita bisa tulis 2AY. Nah dapatlah jawabannya. Maka 2AY sama dengan min A tambah B tambah C. Berarti jawabannya yang A, seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kamu belajar, dan jangan lupa tinggalkan jejak di video kakak. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe, dan boleh juga ketiga-tiganya. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.